Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Alice in Wonderland yang dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Tim Burton dan dibintangi oleh Mia Wasikowska sebagai Alice Kingsley. Film ini requestan dari subscriber sekitar 2 minggu yang lalu. Saya baru ngerjainnya karena saya ngeri sekali lihat dua bocil berbadan gemuk dan kepala botak. Gak tahu kenapa saya bisa ngeri dan takut melihatnya. Namun setelah minum perasan jeruk nipis dan dicampur perasan daun pisang, saya menjadi gak takut lagi melihatnya. Oke, jadi film ini mengisahkan seorang gadis jelek bernama Alice yang kembali ke dunia mimpinya waktu ia masih kecil, yaitu negeri ajaib Wonderland. Di umurnya yang sekarang 19 tahun, ia dipaksa untuk mengakhiri pemerintahan Ratu Merah yang sangat jahat. Berhasilkah Alice mengakhiri pemerintahan Ratu Merah yang jahat? Atau malah gagal karena lebih fokusin push MMR back sana? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Suatu malam di London, terlihat 4 bapak-bapak sedang kebingungan karena mau mabar push rank timnya kurang 1. Lalu ayahnya Alice yang bernama Martin menyuruh temannya Lord Ascot untuk tidak ikut mabar sejenak. Namun Lord Ascot tak sudi karena ia juga ingin naik ke Matic. Saat itu juga anaknya Martin bernama Alice terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk yang selalu muncul di tidurnya. Alice menceritakan mimpinya kepada sang ayah yang selalu bertemu kelinci memakai jas, kucing yang selalu merenges, dan ulat berwarna biru. Sebagai ayah yang baik, ia menenangkannya dan mengatakan kalau itu hanya mimpi. 13 tahun setelahnya, dengan masalah gangguan tidurnya yang aneh ditambah ayahnya yang sudah meninggal membuat Alice semakin terpuruk. Saat hari itu juga sang ibu membawa Alice ke pesta perkebunan milik Lord Ascot. Sesampainya di pesta, mereka disambut oleh Lord Ascot dan istrinya. Karena terlambat, Alice langsung disuruh untuk berdansa dengan Hamish, anaknya dari Lord Ascot. Selama berdansa dengan Hamish, Alice sangat tidak fokus karena banyak yang ia pikirkan dan bertanya hal-hal yang aneh seperti gula kok manis rasanya. Mendengar perkataan Alice yang semakin ngawur, Hamish izin pergi sebentar dan meminta Alice untuk menemuinya di gazebo dalam waktu 10 menit lagi. Saat Hamish pergi, Alice dihampiri oleh 2 gadis TikTok yang mengatakan bahwa Hamish akan melamarnya. Alice pun langsung ditarik kakaknya yang bernama Margaret. Karena seharusnya Alice tak boleh tahu kalau Hamish akan melamarnya. Namun hal ini sudah terlanjur karena TikTokers sudah memberitahu Alice. Pesta ini adalah pesta pertunangan Alice dan Hamish, dan Margaret meminta Alice untuk menerima lamaran Hamish. Kemudian ibunya Hamish menyuruh Alice untuk ikut dengannya berkeliling perkebunan. Ibunya Hamish sebut saja Ina. Ina memberitahu Alice kalau Hamish mempunyai masalah pada pencernaannya. Karena nantinya Alice bakal jadi istri Hamish, ia harus tahu tentang hal ini agar tak salah memberikan makanan kepadanya. Namun Alice tak fokus dengan topik pembicaraan Ina karena teralih dengan keberadaan kelinci yang berlari di semak-semak. Karena tidak penasaran, Alice meminta izin kepada Ina untuk mengejar kelinci tersebut. Saat Alice sedang mencari kelinci, ia malah mempergoki suami Margaret yang sedang bertukar air liur dengan selingkuhannya. Hal itu membuat Alice sedikit kecewa dan merasa tidak kasihan kepada Margaret. Karena sudah 10 menit, Hamish meminta Alice ke gazebo. Acara tunangan pun dimulai dengan disaksikan banyak sekali dedaunan. Namun karena banyaknya hal yang Alice pikirkan dan acara pertunangan yang digoreng dadakan ditambah munculnya kelinci berjas, Alice pun meminta waktu kepada Hamish dan lainnya untuk memikirkannya lagi. Kemudian Alice bergegas mengejar kelinci yang dari tadi muncul di pandangannya. Pengejaran tersebut berakhir di sebuah pohon di mana kelinci berjas masuk ke lubang bawah pohon. Alice tak sengaja tangannya terpeleset saat melihat lubang tersebut, membuat Alice terjatuh. Ia seperti memasuki lorong waktu hingga akhirnya ia benar-benar sampai di suatu ruangan di mana banyak sekali pintu di ruangan tersebut. Namun semua pintu terkunci rapat. Kemudian Alice menemukan kunci di meja. Ia satu persatu mencoba membuka semua pintu dengan kunci tersebut.
Tapi tak ada satupun yang terbuka hingga akhirnya ia menemukan pintu yang ukurannya kecil dan terbuka saat Alice menggunakan kuncinya. Alice tak bisa masuk karena memang ukurannya sangat kecil. Kemudian Alice melihat botol yang berisi perasan daun kemangi bertuliskan Drink Me. Karena Alice berpikir kalau dirinya sedang mimpi, ia tanpa ragu meminumnya. Tiba-tiba tubuh Alice menyusut menjadi kecil. Alice langsung menuju pintu kecil, namun ia lupa membawa kuncinya yang tertinggal di meja. Alice tak bisa memanjat meja tersebut karena tubuhnya terlalu kecil. Kemudian Alice menemukan roti yang bertuliskan "Makanlah aku". Ia langsung makannya yang membuat tubuhnya kini sangat besar. Alice mengambil kuncinya, lalu ia kembali meminum perasan daun kemangi yang membuatnya kembali ke tubuh berukuran kecil. Kemudian Alice membuka pintu kecil dan memasuki negeri Wonderland. Di sini Alice disambut oleh kelinci putih yang ia kejar bersama teman-temannya yaitu Dermos, burung dodo, bocil kembar, Tweedledum dan Tweedledy serta Tailflower. Bener gak sih? Melihat Alice yang sekarang tubuh dewasa membuat mereka para penghuni Wonderland memperdebatkan kalau itu Alice yang mereka kenal atau cuma gadis yang hanya mengaku sebagai Alice. Ingat di awal film saat Alice masih kecil, ia bermimpi bertemu mereka dan itu nyata bagi mereka. Kemudian mereka membawa Alice ke Absolem, peramal si ulat bulu, untuk menanyakan apakah ini Alice yang dimaksud atau bukan. Absolem yang juga meragukan Alice akhirnya menyuruh Alice membuka Oraculum yang merupakan sebuah kalender kompendium Wonderland. Kalender tersebut menunjukkan semua hal dan kejadian yang terjadi di Wonderland. Salah satunya hari di mana Alice datang ke Wonderland dan sedang melihat Oraculum yang merupakan hari ini juga. Adapun hari Frapjous yaitu hari di mana Alice membunuh Jabberwocky dengan menggunakan pedang Vorpal. Mendengar kalau Alice yang akan menaklukkan Jabberwocky dan keraguan akan dirinya sebagai Alice yang mereka maksud, Alice pun berniat pulang kembali ke dunia nyata dengan mencubit lengannya, berharap terbangun dari mimpi. Namun tak ada yang berubah dan tetap berada di Wonderland. Saat terus mencoba agar kembali ke dunia nyata, Alice dan lainnya dikejutkan dengan kedatangan Bandersnatch yang tiba-tiba menyerang mereka bersama prajurit kartu merah berbahan besi. Mereka menangkap kelompok Alice. Karena masih menganggap ini hanya mimpi, Alice pun hanya diam di hadapan Bandersnatch. Melihat Alice yang akan diserang Bender, Dermos pun menolong Alice dengan mencongkel mata Bender, sehingga Alice bisa melarikan diri. Knave of Head, pimpinan penyerangan tersebut menemukan Oraculum yang nantinya ditunjukkan kepada atasannya yaitu Ratu Merah. Kini tinggal Alice dan si bocil kembar. Mereka dibingungkan dengan dua arah jalan. Saat si bocil kembar berdebat dalam memilih jalan yang benar, datanglah burung Jub-Jub dan menculik saudara bocil kembar yang akan diserahkan ke Ratu Merah, ratu yang sangat kejam dan menyiksa para pelayannya. Knave menemui Ratu Merah. Ia menginformasikan bahwa Alice telah kembali dan mengancam pemerintahan serta bakal membunuh Jabberwocky. Ratu Merah langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Alice. Bayard, seekor anjing yang nelangsa, diperintahkan untuk menemukan Alice dengan jaminan anak dan istrinya dibebaskan dari penjara kastil Ratu Merah. Alice melanjutkan perjalanannya, entah mau kemana, hingga akhirnya ia bertemu kucing yang bisa merengek seperti di dalam mimpi Alice sebelumnya. Kucing tersebut bernama Cheshire. Melihat bekas cakaran Bandersnatch di lengan Alice, Chess memperban bekas cakaran dengan kain. Kemudian Chess membawa Alice bertemu Heather dan Marchhare. Ternyata di sini ada Dermos. Jadi setelah mengambil mata Bender, ia berlari menemui Heather lalu ngopi di sini.
Heather sangat gembira karena Alice yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka berbincang-bincang tentang bumi itu datar sambil minum teh serta ngobrolin identitas Alice sebenarnya. Walaupun Dermos meragukan Alice yang ini, tapi Heather tetap yakin bahwa yang dihadapannya Alice yang dimaksud. Saat itu juga para prajurit merah yang dipimpin Knef datang untuk memeriksa keberadaan Alice. Dengan sigap, Heather meminumkan Alice perasan daun kemangi yang membuat Alice makin mengecil dan memasukkannya ke dalam teko. Barriet mengendus-mengendus hingga Alice hampir ditemukan. Namun Heather menghentikan Barriet dengan meyakinkan kalau Alice akan menurunkan ke pemerintahan Ratu Merah. Karena Barriet di pihak penantang Ratu Merah, akhirnya Barriet pergi pura-pura nggak ngerti kalau Alice bersama Heather, diikuti oleh para prajurit dan Knef. Setelah mereka pergi, Marchhair mengusulkan Heather untuk membawa Alice ke istana Ratu Putih, karena Alice akan lebih aman di sana. Heather pun langsung membawa Alice. Dalam perjalanan menuju Ratu Putih, Heather menceritakan kepada Alice bagaimana hari Frabjous akan terjadi. Di hari itu, Alice diminta untuk membunuh Jabberwocky dengan satu alat yang bisa membunuh Jabberwocky, yaitu pedang Vorpal. Mendengar hal itu, Alice mulai ragu karena ia sendiri tidak mau membunuh. Heather yang merasa sia-sia membawa Alice menurunkan Alice dari pundaknya dan berniat meninggalkan Alice sendirian. Sebelum Heather pergi, Alice pun menanyakan apa alasan Alice harus membunuh Jabberwocky. Kemudian Heather menceritakannya, tepat di tempat mereka berdiri pernah terjadi penyerangan oleh Jabberwocky. Waktu itu Heather sebagai pembuat topi Ratu Putih sedang melakukan pesta perayaan bersama Ratu Putih. Namun karena kedengkian Ratu Merah yang merupakan kakak dari Ratu Putih serta menginginkan kekuasaan dari Ratu Putih, putih semua bangke, memerintahkan Jabberwocky merusak pesta tersebut. Ratu Putih tak sengaja menjatuhkan mahkota dan pedang Vorpal. Lalu Knef mengambil pedang Vorpal beserta mahkotanya, yang nantinya akan diserahkan kepada Ratu Merah. Sedang enak-enaknya bercerita, Heather dan Alice mendengar suara para prajurit merah mengejar mereka. Kemudian Heather menolong Alice dengan menaruhnya di topi dan berpesan untuk pergi ke kastil Ratu Merah sembari melempar topinya. Melihat Heather yang kemudian ditangkap para prajurit merah, Alice tak tahu mau kemana lagi. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah topi Heather. Keesokan harinya, Alice dibangunkan oleh kedatangan Barriet yang sekarang ada di pihak Alice. Barriet akan mengantarkan Alice ke Ratu Putih, namun Alice menolak dan malah ingin pergi ke Ratu Merah untuk menyelamatkan Heather. Akhirnya Barriet mau untuk mengantarkan Alice ke sana, serta membawa topi milik Heather. Sesampainya di kastil Ratu Merah, Alice memanfaatkan tubuh kecilnya untuk masuk ke celah tembok, sedangkan Barriet melempar topi Heather ke dalam kastil. Alice melihat Ratu Merah sedang bermain golf dengan burung kuntul sebagai tongkat dan landak mini sebagai bolanya, ditemani para pengikutnya yang memiliki tubuh tak wajar, karena memang hal itu kriteria pengikut Ratu Merah. Saat landak mini terlempar ke semak-semak, Ratu Merah menyuruh kelinci putih untuk mengambilnya. Kelinci tersebut yang berjalan menuju semak-semak kaget melihat Alice yang sudah berada di sini. Tujuan Alice ke sini yaitu untuk membebaskan Heather dan yang lainnya. Kelinci tersebut memberikan sisa kue pembesar yang diambil saat Alice jatuh di lubang. Karena terlalu banyak makan rotinya, ia tumbuh terlalu besar, tak seperti manusia normal. Hal itu membuat Ratu Merah melihatnya, namun di sini ia tak mengetahui bahwa perempuan bertubuh besar itu adalah Alice. Alice mengaku berasal dari Umbretke yang sengaja datang ke Ratu Merah untuk bergabung sebagai pengikutnya. Ratu Merah pun mengajaknya masuk ke kastil serta memberikan baju kepadanya. Saat memasuki kastil, Alice menyaksikan bagaimana Ratu Merah memperlakukan para pelayannya dengan seenak dengkulnya.
Kemudian Knef datang membawakan tawanan yang ternyata itu Heather. Ratu Merah langsung menanyakan kepada Heather tentang keberadaan Alice, namun Heather menjawabnya dengan ngalor ngidul nggak jelas dan malah mengalihkan pembicaraannya dengan kebersediaannya membuat Ratu Merah sebuah topi. Karena tertarik, Ratu Merah pun mau dibuatkan topi oleh Heather dan melepaskan borgol di tangan Heather agar bisa bekerja. Malam harinya, kelinci putih di Magdimik mengambil kembali orakulum dari Ratu Merah. Sementara Alice menghampiri Heather yang sedang membuatkan topi untuk Ratu Merah. Alice juga mengembalikan topi milik Heather. Kemudian Heather menyuruh Alice untuk mengambil pedang Vorpal lalu diberikan ke Ratu Putih. Namun terlebih dahulu Alice menanyakan kepada kelinci putih karena ia tahu letak pedangnya di mana. Dibantu oleh si bocil kembar, Alice bertemu kelinci putih dan Dermos yang memberitahu bahwa pedang Vorpal berada di dalam kandang Bandersnatch. Kelinci putih dan Alice menuju ke kandang. Karena takut dicakar lagi, Alice berniat untuk mengambil mata Bender dari Dermos untuk dikembalikan lagi kepada Bender. Jadi biar Bender gak marah dengan Alice. Alice langsung menemui Dermos dan merebut mata Bender darinya. Namun tiba-tiba Knef datang merayu Alice. Tentu saja Alice mual-mual mendengar rayuan Knef. Alice berhasil kabur darinya, tapi ternyata salah satu pengikut Ratu Merah melihat Knef sedang merayu yang nantinya akan mengadu kepada Ratu Merah. Alice memberanikan diri masuk ke kandang Bender, kemudian ia memberikan mata Bender kepadanya. Alice menemukan peti yang diduga di dalamnya ada pedang Vorpal. Namun peti tersebut terkunci dan tak tahu lagi harus mencari kuncinya di mana. Karena lelah, Alice ketiduran di kandang bersama Bandersnatch. Sementara Ratu Merah sedang asik mereview topi buatan Heather. Di sini salah satu pengikutnya menjatuhkan hidung palsunya. Heather yang melihat menyadari bahwa pengikutnya yang identik dengan tubuh tak wajar hanyalah palsu. Mereka melakukan ini karena takut kepada Ratu Merah. Kemudian datang pengikut Ratu Merah yang melihat Knef merayu Alice. Ia mengadu kepada Ratu, membuat Ratu sangat marah karena ia cinta kepada Knef. Keesokan harinya, Alice terbangun dengan Bandersnatch di hadapannya. Kemudian ia melihat kunci peti di kalung Bender. Alice mengambilnya, lalu Bender dengan merasa bersalah mengobati luka Alice. Alice langsung mengambil pedang Vorpal dan pergi menemui Heather untuk membebaskannya. Saat Alice akan membebaskan Heather, Knef dan prajurit merah datang. Di sini Dermos tak sengaja menyebut nama Alice, membuat Knef sadar bahwa tamu wanita tersebut adalah Alice. Knef langsung memerintahkan para prajurit untuk menangkapnya. Alice mencoba kabur, namun ia terkepung di sekitar kandang Bandersnatch. Bandersnatch yang merasa hutang budi kepada Alice keluar dari kandang, lalu membawa Alice kabur dari kastil. Mereka bertemu Beriat yang bakal menuntun Bender menuju ke Ratu Putih. Ratu Merah yang umub mulak-mulak menampar Knef berkali-kali karena Knef gagal menangkap Alice. Kemudian Knef memberitahu kalau Heather dan Dermos merupakan kelompok Alice. Akhirnya Ratu Merah bakal memenggal kepala Heather dan Dermos sebagai gantinya. Sesampainya di kastil Marmorel, Alice langsung memberikan pedang Vorpal kepada sang Ratu Putih. Karena ukuran Alice yang tak seperti manusia normal, Ratu berniat untuk membuat ramuan agar tubuh Alice kembali ke ukuran manusia. Setelah ramuan tersebut jadi, Alice meminumnya dan kembali ke ukuran normal seperti manusia biasa. Heather dan Dermos yang sedang dipenjara bersama istri dan anak-anak Beriat didatangi oleh Chess. Chess punya rencana untuk membebaskan mereka.
Keesokan harinya upacara pemenggalan akan dimulai. Saat Heather akan dipenggal, tiba-tiba ia menghilang tepat saat kapak mengenai leher Heather. Lalu topi Heather melayang yang ternyata itu ulah kucing nyengir. Heather yang asli berada bersama Ratu Merah yang akan menjadi pelopor pemberontakan melawan Ratu Merah. Namun perlawanan para pengikutnya berhasil dikalahkan oleh prajurit serta burung jup-jup milik ratu. Heather dan kelompok lainnya kabur menemui Ratu Putih serta membawa istri dan anak-anak Beriet. Keesokan harinya, tepat di hari Frapjot, Alice masih tak yakin tentang harapan baginya untuk menjadi juara dari Ratu Putih. Kemudian ia pergi sambil kebingungan. Di sini Absolem muncul dengan kondisi yang akan menjadi kepompong. Ia mengingatkan Alice tentang kunjungannya di masa lalu ke Wonderland 13 tahun sebelumnya. Hal itu membantu memberikan Alice keberanian untuk melawan Jabberwocky dan mencapai apa yang harus ia lakukan. Akhirnya Alice datang menemui Ratu Putih dan lainnya, mengendari Bender serta memakai baju zirah layaknya kesatria. Kini kelompok Ratu Putih dan Ratu Merah menuju ke medan perang yang tepatnya kayak catur. Sebelum perang, Ratu Putih dan Ratu Merah mengeluarkan aturan, yaitu nggak boleh ngebuff serta menyerang Turtle dan Rod. Setelah itu Ratu Merah memanggil juaranya, yaitu Jabberwocky, naga buas yang bangkit dari Land of Dawn. Kemudian Alice memberanikan diri untuk maju. Jabberwocky dan Alice pun bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Heather membantu Alice. Hal itu membuat Ratu Merah marah dan menyuruh pasukannya menyerang pasukan Ratu Putih. Alice memancing naga tersebut naik ke atas bangunan. Di sini Alice berhasil memotong kepala naga dan mengakhiri pertempuran. Kucing nyengir mengambil mahkota dari Ratu Merah untuk dikembalikan ke Ratu Putih, membuat para pasukan Ratu Merah menyerah dan mengakui kekalahannya. Kemudian Ratu Putih mengusir kakak jahatnya dan Knef ke Outland. Knef mencoba membunuh Ratu Merah, namun hal itu dihentikan oleh Heather. Knef memohon untuk dibunuh saja daripada dibuang ke Outland. Setelah itu Ratu Putih memberikan botol berisi darah ungu Jabberwocky kepada Alice yang nantinya akan membawa Alice pulang. Heather berkata kepada Alice bahwa ia bisa tinggal di Wonderland, tapi Alice memutuskan bahwa ia harus pulang dan berjanji nantinya ia akan kembali. Kemudian Alice meminum darah ungu yang membawanya kembali ke bawah pohon. Ia langsung menemui Hamish dan lainnya dan berjanji untuk menjalani hidupnya sendiri. Terkesan dengan omongan Alice yang sekarang wow, Lord Ascot merekrutnya, yang mempunyai ide mendirikan jalur perdagangan laut ke Cina. Saat cerita akan ditutup, Alice mempersiapkan untuk berangkat dengan kapal perdagangan ke Cina. Kemudian seekor kupu-kupu berwarna biru hinggap di bahunya yang diakui Alice sebagai Absolem dan menyapanya sebelum pergi. Film pun berakhir.
Oke, itulah alur cerita film Alice in Wonderland. Semoga kalian mengantuk mendengar alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, ketika badan kalian gemetar, muka pucat, serta mengeluarkan keringat dingin, disitulah sebenarnya kalian lapar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.